الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Berkhusus nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami' Nurul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami' Nurul Akbar. Saldo laporan Jumat tanggal 6 Maret 2026 sebesar 37.604.105 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut: hasil kotak Jumat tanggal 6 Maret 2026 sebesar 590.000 rupiah. Hasil kotak amal yang di depan sebesar 828.000 rupiah. Hasil kotak amal salat tarawih dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026 sebesar 1.535.000 rupiah. Dan infak dari Bapak Syarif Pasar Minggu sebesar 1 juta rupiah. Jadi jumlah pemasukan sebesar 3.953.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 41.557.105 rupiah. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 Maret 2026 sebesar 3.333.000 rupiah. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 13 Maret 2026 sebesar 38.224.105 rupiah. Demikian menjadi maklum Jakarta 13 Maret 2026 atas nama Ketua Masjid Jami' Nurul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat yang mungkin sedang berbaring sakit,
baik di rumah ataupun di rumah sakit, kita doakan berkah suratul Fatihah, segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah ini juga untuk kita yang sama-sama hadir, untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir pada ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan baik lahir maupun batin dan memberikan kekuatan iman dan Islam. Allah hadihiniyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Syakur MM, sedangkan muazin Bapak Haji Umay Supriyatna. Himbauan untuk jamaah yang ada di garis belakang atau di saf belakang untuk mengisi saf-saf yang ada di depannya yang masih kosong, meluruskan serta merapatkan safnya. Begitu juga dengan jamaah yang ada di lantai atas untuk meluruskan dan merapatkan safnya. Dan untuk anak-anak sekalian yang ikut melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak kesana kesini, duduk dengan tenang, dengarkan khatib sedang berkhutbah. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam atau HP, mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة إنك لا تخلف الميعاد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awuni wa nahaa 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzal qalbir rahim wal khuluqil 'azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi tabat nufusuhum وصغت قلوبهم فكانوا هم السادات المنصورين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, berbagai macam niat yang kita rasakan sampai saat ini. Dan alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan segala macam kebaikan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita mohon pada Allah agar tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Saat ini kita sudah memasuki fase ketiga dari bulan suci Ramadan. Fase pertama, 10 hari pertama di bulan suci Ramadan adalah merupakan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sudah lalui dari rahmat tersebut. Yang kedua, fase kedua tanggal 11 sampai dengan 20 itu adalah maghfirah. Dan kita sudah lalui juga. Mudah-mudahan Allah telah mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan, baik kita sengaja ataupun tidak sengaja. Dan yang ketiga, kita masuk kepada fase itskum minan nar. Mudah-mudahan kita dijauhkan diri kita, keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan untuk kita semua, tanpa kecuali untuk diri khatib sendiri. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita dapat menjalani hidup mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini terkadang ada dua pilihan. Kita mendapatkan musibah dan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendapatkan nikmat, kita patut kembalikan pujian tersebut kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berapa banyak nikmat yang telah kita dapat. Bahkan tidak bisa kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, tidak akan bisa kalian menghitungnya. Namun terkadang musibah yang sedikit yang menimpa kita, kita sudah menganggap Allah melupakan kita. Allah tidak senang dengan kita. Maka pada saat ini kami akan menyampaikan ada 4 level musibah. 4 level musibah ini terkadang kita sudah mendapatkan musibah. Yang patut kita lakukan adalah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat nikmat, kita bersyukur, kita dapat musibah, kita bersabar. Dua-duanya adalah kebaikan buat kita semua. Pada saat kita melihat 4 level ini, level yang pertama adalah musibah dunia. Musibah dunia itu adalah musibah yang paling ringan, yang paling bawah, yang mungkin kita merasa musibah ini juga terkadang terasa berat, seperti kehilangan mobil, kehilangan motor. Itu adalah merupakan musibah dunia, musibah yang sangat ringan buat kita. Terkadang banyak hutang juga merupakan musibah buat kita, namun kita harus cari solusinya. Kalau kita mendapatkan atau banyak hutang, maka harus kita carikan solusi. Bahwa kita selalu berdoa kepada Allah. Kita minta Allah lah yang nanti akan menyelesaikan hutang-hutang kita. Allah yang akan menyelesaikan hal-hal yang mungkin musibah yang ada di dunia ini. Kita mungkin tidak punya duit. Itu juga kita anggap sebagai musibah. Musibah ini adalah musibah dunia. Bahkan kita harus minta kemuliaan kepada Allah. Karena kemuliaan yang abadi adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Kalau kita anggap sebagai kita punya pangkat, itu adalah juga merupakan musibah. Kita punya pangkat, haruslah kita gunakan pangkat dengan sebaik-baiknya. Kita punya jabatan, kita punya harta, semuanya ini juga harus menjadi ujian buat kita semua. Bahkan Allah dalam surah Al-An'am ayat 32 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Allah berfirman, kehidupan dunia yang mereka cintai hanyalah merupakan permainan dan tipu daya. Dan negeri akhirat akan lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mendapatkan musibah-musibah tadi, itu adalah merupakan senda gurau. Itu adalah merupakan cobaan buat kita yang mungkin tipu daya. Dan kita harus laksanakan ini dan kita terima ini dengan banyak bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah dunia tidak akan terasa bagi hidup kita. Yang kedua, musibah nafsu.
Kita terkadang ingin menjadi orang kaya. Kita ingin dipuji. Kita ingin diakui keberadaan kita. Itu adalah merupakan musibah nafsu. Di mana dalam diri kita, sehingga kalau kita sudah merasa itu semua, kita ingin dipuji, diakui, dan kita ingin menjadi orang yang terkaya di daerah kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita terkadang tidak merasakan itu sebagai nikmat. Maka ini adalah merupakan musibah, kita adalah musibah nafsu. Maka di dalam Al-Quran juga Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nikmat sudah diberikan begitu banyak. Keinginan terkadang tidak bisa terkendali dalam hidup kita. Ini adalah merupakan musibah nafsu. Terkadang muncul nafsu-nafsu amarah. Muncul nafsu-nafsu syahwat yang dengan lawan jenis ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga muncul nafsu serakah untuk menguasai dunia ini. Terkadang dalam keluarga, apabila mendapatkan warisan, ini terkadang kalau mengikuti nafsu, maka yang tua pengen kebagian lebih banyak. Yang kecil akan dibagi lebih sedikit, padahal aturannya tidak begitu. Yang membedakan hanya laki dan perempuan, itulah yang membedakan. Yang tua tidak berbeda dengan yang kecil meskipun dia sama-sama lelaki. Nah, untuk itu jangan pernah kita merasa cukup. Terkadang kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapat, terkadang membuat kita lupa terhadap nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Janganlah ikuti nafsu-nafsu yang jelek, dan juga akan membawa kepada kejelekan, sehingga musibah nafsu ini bisa kita lewati. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang keempat adalah musibah akal. Orang terkadang gagal fokus. Akal itu berpikir apabila dia berdoa kepada Allah, maka harus dapat. Tetapi pada saat dia mendapatkan kemiskinan, maka dia menganggap Allah tidak adil. Kenapa? Karena dia sudah berusaha beribadah pada Allah, namun dia tetap miskin. Dia banyak beribadah, namun tidak pernah dia kaya. Bahkan dia menganggap musibah dunia yang tadi itu adalah merupakan paling besar buat dirinya. Maka janganlah orang-orang yang seperti ini, dan musibah akal, janganlah dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah dalam surah Az-Zumar ayat 23 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai Rasul, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka dengan kesyirikan dan juga kemaksiatan, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita untuk melakukan sholat, apakah sholat ini akan menjamin kita jadi orang kaya? Tidak. Kalau kita beribadah pada Allah, kita banyak baca Al-Quran, apakah menjamin akan kita jadi orang kaya? Juga tidak. Maka harus kita berpikir secara baik. Maka kalau kita sudah taat pada Allah, musibah akal akan terlewati. Yang keempat adalah musibah agama. Ini musibah yang terbesar apabila memang terjadi dalam diri dan keluarga kita. Kalau kita menganggap di luar Islam itu orang-orang kaya, kita terkadang melihat tetangga kita yang non-muslim, kok mereka tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat. Dia non-muslim, tapi hartanya selalu bertambah dan bertambah. Dalam hidup ini, pertambahan rezeki ataupun pertambahan harta, itu bisa jadi itulah merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Uluran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terkecoh. Kalau kita akan mulia karena Allah, maka kita harus merasakan bahwa pilihan kita adalah sudah benar. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dari orang tua kita yang muslim. Memang kita tidak pernah pesan kita dilahirkan oleh siapa, tapi kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilahirkan oleh orang tua kita yang muslim. Dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, untuk itu kita harus bersyukur pada Allah. Kita sudah dikaruniai agama Islam. Dan juga mungkin ada di antara kita yang tadinya non-muslim masuk Islam. Itu adalah merupakan nikmat yang terbesar buat kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara keluarga kita yang masih jauh dari agama, maka mari kita dekatkan. Di bulan suci Ramadan ini, kita dekatkan mereka dengan agama. Anak-anak muda kita, anak-anak yang mungkin perlu bimbingan kita dekatkan dengan Al-Quran mereka. Kita dekatkan dengan agama. Kita bimbing mereka untuk membaca Al-Quran. Pertama, kita dekatkan dengan Al-Quran. Setelah mereka faham dengan Al-Quran, mereka lancar membacanya. Kita berikan pemahaman tentang isi Al-Quran. Dan juga untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan hal tersebut, insya Allah kita dan keluarga kita serta keturunan kita akan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Intinya pada saat kita menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita harus ridho. Kita ikhlas apapun yang diberikan Allah kepada kita. Maka insya Allah dengan kita ridho dan kita ikhlas apa yang Allah berikan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang terbaik. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, inilah mungkin khutbah singkat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala fi kitabihil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Waradallahu marabati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jami'al muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimata yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah ayat qamatis shalah. Safnya lurus dan rapat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Shalli qabla mati rahmatan. Bismillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء
أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. La ilaha illa anta ya Hannan يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد إليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم